bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menggilkan Dia. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Thank you Jesus, we love you. Lebih lagi sembah Tuhan, masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Mu, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Thank you Jesus. Berikan sorak-sorai, amin, haleluya. Oh, ajaib Engkau di tempat ini Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita, amin saudara. Oh, you are great, you are beautiful Jesus. Kau ajaib Tuhan. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku.
Yesus. Terima kasih Bapa yang begitu baik. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Di setiap segala musim ya Tuhan, Engkau selalu ada ya Tuhan. Di setiap musim hidup kami ya Tuhan, Engkau selalu ada di sisi kami ya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam nama Engkau Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang hidup. Hanya satu-satu
hanya di dalam tangan kasih-Mu Yesus. Karena Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kekuatan hilang ya Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada sakit penyakit. Engkau berkuasa in the name of Jesus untuk meruntuhkan. Oh Yesus, your name above all name, we lift to you up. Oh Hosanna, 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 Hosanna. dimuliakan. Biar Raja kita mendapat sambutan yang luar biasa daripada umatnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari saudara semua angkat tangan. Mari semua tim musik kita angkat lagu ini. Karena saya percaya waktu kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Apapun masalah saudara, Tuhan akan jawab hari ini. Mari saudara semua, tak terkecuali angkat tangan saudara saat ini menyembah Tuhan. Ayo kita sembah Dia.
Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengalahkan segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi, Dialah yang sanggup menyembuhkan kita, memberikan kita terobosan, dan Dia sanggup membawa kita dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas hadirat-Mu yang Kau nyatakan. Kau membawa setiap jemaat semangat menyembah dan memuliakan Engkau. Kau membawa jemaat masuk di dalam hadirat-Mu, karena kami percaya inilah tujuan kami berada di tempat ini, berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Saudara, sebelum saudara duduk, para pria bisa memberikan kata-kata indah untuk para ibu. Happy Mother's Day untuk setiap para ibu. Para pria, ayo jangan diam-diam, ayo maju. Katakan Happy Mother's Day. Tuhan berkati, Tuhan mengasihi para ibu. Haleluya, haleluya. Saya sukacita sekali melihat para ibu bersukacita dengan senyuman yang luar biasa. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita. Saudara, di momen-momen saat ini, baik kita semua merayakan Mother's Day, ada satu hal yang saya ingin bagikan. Kita perlu juga tahu bahwa di dalam rumah Tuhan kita harus persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Setiap firman-Nya yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita meditasikan adalah janji Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan, janji Tuhan. Nah, Tuhan mau kita semua mengalami janji Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita semua melakukan prinsip-prinsipnya. Amin. Katakan prinsip-prinsipnya. Ya. Jadi Tuhan selalu mau memberkati kita dengan segala kekayaan dan kemuliaannya, tetapi kita juga harus melakukan prinsip-prinsipnya. Nah, firman Tuhan yang akan saya bagikan simple saudara. Di sini dikatakan di buku Ulangan 8 ayat 18, saya percaya Pastor Paul khotbah dalam firman ini. Ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini Ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Arti kata, kalau Tuhan sudah berjanji, walaupun ini dijanjikan 4.000 atau puluhan ribu tahun yang lalu, tapi janjinya tetap baru dan fresh untuk setiap daripada kita, karena Dia akan menepati janjinya. Tapi Tuhan juga memberikan peringatan kepada kita. Katakan peringatan. Di ayat sebelumnya dikatakan, Ulangan 8:17. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa dengan usaha dan kekuatanmu sendiri kamu menjadi kaya. Jadi saudara diberkati, saudara mempunyai kelebihan, saudara mempunyai kekayaan, wealth, itu semua karena hasil kerja Tuhan dalam hidup saudara. Maka daripada itu kita harus belajar prinsip-prinsip. Nah, satu hal yang kita pelajarin, prinsip mengenai perpuluhan dan buah sulung, itu adalah prinsip ketaatan buat kita semua. Karena Tuhan mau kita itu taat, amin, kan taat ya. Nah, ada satu lagi prinsip, yaitu penanaman benih. Nah, bulan ini adalah bulan di mana kita fokuskan khotbah kita mengenai the principle the power of increase atau the principle of increase. The principle of increase, prinsip bagaimana kita bertumbuh. Nah, hanya satu yang kita bisa pelajari, bahwa waktu kita menanam benih, benih itu akan bertumbuh dan berbuah.
satu biji jeruk bisa menghasilkan 1000 jeruk, buah jeruk dari satu biji, saudara. Nah, makanya dari itu saya mau challenge buat saudara semua hari ini di hari Ibu. Ayo kita mau menanam benih untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Apapun tujuan saudara dalam penanam benih, mungkin saudara melihat training center yang sudah terbangun, sudah terlihat luar biasa itu. Ayo tanam benih sekarang. Saya mau menanam benih untuk training center. Saya mau menanam benih untuk gereja kami ini sebagai benih supaya pelayanan di gereja kami ini diperluas. Amin, saudara. Jadi mari kita semua di dalam masa-masa fokus principle of increase, prinsip bertambah, mari kita mau nanam benih untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Berarti apa? Ayo, di luar daripada tithing, di luar daripada buah sulung, di luar daripada pledge saudara, hari ini saudara bawakan persembahan saudara sebagai penanaman benih untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap firman-Mu adalah merupakan satu janji yang Kau berikan kepada kami. Karena itu kami tahu janji-Mu tidak pernah lalai. Engkau selalu menepati janji-Mu selama kami mentaati apa yang Kau perintahkan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau taat sesuai dengan apa yang difokuskan, dikotbahkan bulan ini. The principle of increase, kami mau membawa persembahan kami. Khusus ini Tuhan, persembahan penanaman benih di luar dari perpuluhan kami, buah sulung atau pledge untuk training center. Tapi kami mau bawakan persembahan khusus penanaman benih kami ini di bulan Mei ini Tuhan, untuk supaya kami melihat kerajaan-Mu disebarluaskan. Terima kasih Bapa, kami bawakan dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Saudara, kotak persembahan ada di muka, atau saudara bisa memberi melalui online. Bagi saudara yang menyaksikan online, mari saudara, saya mengajak saudara yang online juga menanam benih untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, sekali lagi selamat hari Ibu. Selamat yang para ibu semua, para grandma, para ibu semua yang ada di sini. Selamat hari Ibu. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu memperhatikan setiap daripada kita, apalagi apa yang dikerjakan para ibu. Amin, saudara. Haleluya. Sebelum kita menyaksikan presentasi daripada Children Ministry untuk para ibu, saya ingin membawakan satu pengumuman yang penting saudara, yaitu mengenai pertandingan pickleball ya. Pickleball yang diadakan Mei 31 sampai Minggu Juni 1 ya. Bagi saudara yang nggak daftar atau saudara nggak tahu cara mainnya, saudara perlu belajar. Bisa saudara Minggu sore ada pertandingan atau pickleball ya. Jadi saudara bisa olahraga nih saudara. Olahraga ini penting. Tapi bagi saudara yang nggak join, saudara ikut berpartisipasi, support our youth and Axis punya fundraising saudara. Bagaimana? Undang Carecel sebagai care event. Katakan care event. Ya saudara, ini adalah tempat di mana orang nggak akan merasa wah dibawa ke gereja. Mereka dibawa nonton pickle game. Nah di situ saudara bisa melihat bagaimana nanti kita bisa melayani mereka, bisa memberkati mereka saudara, supaya mereka tahu bahwa di rumah Tuhan kita juga bersuka cita. Amin saudara. Mari kita saksikan pengumuman saudara. Hello City Blessing family, and a special shout out to all the amazing mothers in the building and watching online. Happy Mother's Day.
Now, we celebrate and appreciate you every day for all that you do. Now, my name is Garrett, and I'm here to bring you today Sunday announcement. Now, first up, we want to highlight the incredible time we had at Daughters Night this past Friday. So many of you came not just to worship and praise Jesus, but to also grow a community through sister circles. Now, we hope you were blessed and were a blessing to others. Now, we can't wait to see the next Daughters Night coming up later this year. And next, we're excited about the progress of our new training center. From the empty lot in 2023 to the structure standing today is truly a miracle and a testimony of God's faithfulness. Now follow our journey and learn how to get involved by visiting cityblessing.org/arise and build. Now, speaking of our Miracle Hill campus, we want to emphasize safety. We've added a designated crosswalk. Please use it and avoid crossing anywhere else. And as much as we love testimonies and hugs, let's save those for after crossing safely. Now, drivers, do please slow down and stop before the crosswalk. And everyone, thank you for following the direction of our amazing parking team. Now, for a special moment and a special video, we have a video from our children ministry for all you mothers in the house. That she takes care of me. How independent and strong you are. Nothing could ever stop you. You're like a machine. Mom works really hard and that she always gets her job done. My mom shower me. How she always involve God in every situation and how she cook good food. My mom is the most hardworking person that I know in my life. Mom has sacrificed so much for me and my sister to have a good life. She works hard for us. She does good cooking. My mom is the strongest woman that I know. She's so reliable. She's very caring and very considerate. And I wish for her to succeed in life and for her to retire at a young age so she can rest. To become more healthy and more strong. You continue having a peaceful and happy life. When I grow up, I will grant you that life. She'll have a good life. For a happy life and long life. That we are very grateful to have a mom like her. Flowers. A vacation to Indonesia, Malaysia, anywhere that she likes. Be a light for others, that you continue to be our mom. Just to be able to spend more time with us, because I think time is the most valuable thing that we have. These are the days that we'll want back. So tell them bedtime stories, give them a kiss goodnight. Darling, before this old house will be quiet. I know we're tired right now. Someday we'll laugh about it. Let's slow it down and raise a glass. 'Cause these are the days that we'll want back. I love Mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day, and I love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day. Mama. I love you. Happy Mother's Day, Mom. Love you and happy Mother's Day. Thank you, Mom. I love you. Happy Mother's Day, Mom. Love you. Happy Mother's Day. We love you. I love you. Terharu saya. Happy Mother's Day, Mom. Bagi mama saya yang menyaksikan online, Happy Mother's Day. Para ibu, saya persilakan maju ke depan karena Children Ministry akan memberikan sesuatu kepada ibu-ibu, grandma, mothers, grandma. Please come forward. Ayo, jangan malu-malu. Para ibu, kalau saudara ibu, please come forward. Biar jemaat City Blessing yang di sini maupun yang online menyaksikan, para ibu, pahlawan rumah tangga, pahlawan keluarga. Wow.
Ayo dipersilakan. Gak apa-apa ya dempet-dempetan. A children ministry. Wow. Jemaat, lihat para ibu, luar biasa sekali ya. Inilah pahlawan-pahlawan wanita di setiap daripada keluarga. Ada quote mengatakan, di balik kesuksesan seorang lelaki adalah seorang istri atau para wanita. Di balik lelaki, seorang husband, saudara ya. Inilah mereka yang bekerja keras secara fisik, mental, untuk semua daripada anak-anaknya dan keluarganya. Let's welcome our children ministry. Ayo yang belum dapat bisa mengangkat tangan supaya anak-anak ini bisa melihat. Ayo yang belum dapat bisa perlihatkan kepada anak-anak kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang saya minta yang duduk untuk stretch your hand, releasing blessing, releasing prophetic word. Kita mau doakan para ibu saat ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi setiap daripada kami. Di hari yang istimewa ini, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Yaitu para ibu, wanita-wanita yang kuat, bermartabat dan penuh hikmat. Seperti yang digambarkan dalam Amsal 31. Kami menghormati para ibu yang mengenakan kekuatan dan kemuliaan, yang membuka mulutnya dengan hikmat dan yang ajarannya kasih ada di lidahnya. Kami bersyukur atas kasih mereka yang tak kenal lelah, pengorbanan mereka dan pengabdian mereka kepada keluarga. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah atas segala yang mereka lakukan secara tersembunyi
yang hanya Engkau lihat. Biarlah mereka bangun setiap hari dengan tujuan ilahi, mengetahui bahwa jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Berikan mereka kekuatan yang diperbaharui, sukacita yang dalam, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah mereka dapat tertawa tanpa takut akan masa depan, karena Engkau yang memegang setiap musim hidup mereka. Kiranya anak-anak mereka bangkit dan menyebut mereka berbahagia, dan perbuatan mereka memuji mereka di pintu gerbang, sebab pesona itu menipu dan kecantikan itu sia-sia, tetapi perempuan yang takut akan Tuhan akan dipuji. Hari ini kami memberkati setiap ibu, baik ibu kandung, ibu rohani, ibu angkat, maupun wanita yang memiliki hati keibuan yang mencerminkan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sekali lagi Happy Mother's Day. Saudara bisa kembali ke tempat duduk masing-masing dengan hati yang bersuka cita. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh pastor yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Pastor Dion. Terima kasih Pastor Tom. Terima kasih Pastor Tom. Bisa dengar semuanya saudara? Thank you Vincent. Thank you so much. Thank you. Berapa banyak daripada saudara yang tersentuh melihat begitu banyak orang tua di tempat ini dan juga melalui videonya. Saudara tahu nggak, bikin video seperti itu nggak gampang saudara. So kita mengucap syukur untuk tim-tim yang bekerja keras untuk portray supaya kita bisa semua connect, ngerti ya? Kalau kita nonton itu kan film yang bagus itu membuat kita itu bisa menyentuh hati gitu. Kita teringat lagi waktu kita kecil. Siapa yang mengucap syukur? Anda semua punya ibu. Nggak ada di sini yang nggak punya ibu ya. Semua punya ibu. Amin. Wow, Tuhan itu baik. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau nyatakan melalui Bapa dan Ibu kami Tuhan. Papa dan Mama Tuhan. Okarabasya. Mungkin ada orang tua Anda yang sudah meninggal mungkin. Oh Tuhan. Korabasya. Biar kami teringat Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Dan biar ada firman yang baru pagi ini Tuhan. Biar adanya celebration daripada surga yang membangkitkan sesuatu di dalam hati kami, di dalam roh jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas ibu-ibu kami, mama kami Tuhan, grandma bahkan. Lord, bless them indeed. Bless them, oh God. Biar mereka mengalami Tuhan sampai seumur hidup mereka. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Selamat Hari Ibu juga buat mama saya yang akan nonton mungkin besok-besok dari Bogor. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum saya mulai firman Tuhan, saya mau sampaikan pengumuman yang belum ada di pengumuman, yaitu adalah pada hari Sabtu Juni 21, saudara. Mark your calendar, Sabtu Juni 21 kita akan ada event setengah hari. Judulnya adalah Go Commission for the Great Harvest. Go Commission for the Great Harvest. Siapa yang tahu artinya apa saudara? Ngerti ya? Great Harvest itu kan tema tahunan kita saudara. Semua tahu tema tahunan kita? Well, Rise and Build, tapi kita Pastor Paul declare itu sebagai Great Harvest. Nah, ini sudah atau belum kita mengalami Great Harvest? Kita mengalami harvest, setiap kita mengalami harvest, amin. But Great Harvest itu lain, saudara.
Kita percaya great harvest itu memang bergantung kepada kegerakan Tuhan, tapi kegerakan Tuhan tidak terjadi independen daripada kegerakan anak-anak Tuhan. Oleh karenanya itu kita mau mempersiapkan saudara dan saya bukan saja untuk sharing the gospel, bukan saja untuk memberitakan kabar baik, bukan saudara. Ada banyak komponen yang kita bisa belajar supaya kita semua bisa mengalami great harvest. Siapa yang mau mengalami great harvest? Amin. Amin. So, kalau mau mengalami, Anda harus hadir Sabtu Juni 20 berapa? Oke, good job. Itu mulai dari sekitar jam 9.30 kita mulai dengan coffee. Acaranya mungkin mulai langsung tepat jam 10. Oke, pagi ini walaupun kita merayakan Hari Ibu, kita akan lanjutkan topik bulanan bulan ini. Ada yang tahu apa topik bulanan bulan ini? The principle of increase ya. Waktunya ini agak terbatas, saya akan coba sangat cepat. Saya nggak yakin bisa selesai, tapi saya akan lakukan yang terbaik, saudara. Nah, ini ada prinsip-prinsip untuk increase, saudara. Dan kalau khotbah yang mau saya sampaikan hari ini, Anda tidak bisa cuman perhatikan depannya saja. Katakan kepada tetanggamu, nggak boleh. Karena apa? Bahaya, saudara. Saya mau beritakan apa adanya firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu adalah kita harus terima secara holistik, secara keseluruhan. Karena kalau Anda cuma pegang satu sisi, jadinya kita tidak benar. Nah, begitu saya sampaikan, Anda akan bisa mengerti nanti ini. Nah, jadi harus kita terima secara utuh. Kalau enggak, berkat yang harusnya menjadi berkat, yang ada menjadi kutuk, saudara. Siapa yang di sini udah mengerti ya, berkat itu yang seharusnya bentuknya berkat bisa menjadi kutuk. Oleh karenanya itu penting untuk kita memahami keseluruhannya dan telan dan kunyah itu seluruhnya dan dilakukan juga sepenuhnya. Judul khotbah saya pagi ini adalah Biblical Foundation of Wealth, saudara. Siapa di sini yang senang baca berita? Angkat tanganmu. Twitter kayak apa kayak, Instagram bukan berita ya kebanyakan. But banyak ya yang tahu berita. Apa ada yang tahu berita terakhir dari Vatikan itu apa yang lagi hot? Nah, Anda sudah tahu semua. Yang terjadi adalah Paus Francis atau Paus Franciscus ya meninggal pada saat Senin Paskah. Saya baru tahu ada Senin Paskah. Saya ini bukan joking by the way. Kita taunya Minggu Paskah, tapi ternyata umat Katolik dan beberapa denominasi lain ada yang juga merayakan Senin Paskah. Artinya apa? Setelah Yesus bangkit, hari Senin itu gereja masih mengingat tentang apa yang Tuhan lakukan, mengingat kebangkitan Yesus. So Paus Franciscus itu meninggal pada saat Senin Paskah, kalau nggak salah April 21, 2025. Nah, 3 hari yang lalu diumumkan, Anda sudah tahu tadi bahwa 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, bukan miliar ya, benar ya miliar, billion ya. 1,4 billion umat Katolik di seluruh dunia memiliki paus yang baru. Siapa yang tahu namanya paus apa? Paus Leo ke-14 ini khusus. Karena apa? Sepanjang sejarah gereja Katolik, tentunya kita bukan umat Katolik, tapi ini kita perlu mengerti sedikit saja, saudara. Sepanjang sejarah gereja Katolik belum pernah ada paus dari Amerika, saudara. Ini adalah paus pertama yang lahir di Chicago, saudara-saudara. Walaupun dia ini juga campuran kalau nggak salah Peru ya, Peruvian. Nah, jadi walaupun demikian ini sesuatu yang milestone. Nah, saya mau kembali ke paus yang sebelumnya. Paus sebelumnya namanya siapa? Franciscus. Anda tahu nama aslinya siapa? Dia adalah seorang yang lahir di Argentina dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Pastor Jorge namanya. Nah, Pastor Jorge ini pada saat dijadikan paus, mereka memilih nama baru, saudara.
Karena apa? Mereka mau ada signifikansi spiritual. Lalu mereka karena umat Katolik itu percaya santo dan santa, mereka memilih nama santo yang mereka honor dan mungkin yang mau mereka panuti gitu ya. Nah, Pastor Jorge ini milih nama Francis. Francis ini dari Santo Franciscus dari Assisi. Siapa yang tahu Francis of Assisi? Oh, nggak ada yang tahu. Ya sudah, nggak apa-apa kalau gitu kita belok. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Siapakah Santo Franciscus Assisi ini? Santo Franciscus Assisi ini punya paham khusus, saudara. Dia punya ordo di dalam gereja Katolik. Artinya apa? Grup tertentu biasanya adalah monks, biarawan ya. Bruder itu mereka punya ordo. Saya dari Bogor. Siapa yang dari Bogor di sini? Siapa yang pernah ke gereja Katolik di Bogor? Atau tahu? Kebanyakan pemimpin utama di gereja Katolik di Bogor belakangnya namanya OFM. Tahu nggak? Banyak yang titlenya itu OFM. Itu tuh Ordo Franciscus. Nah, apa ini kekhususan daripada Ordo Franciscus atau Santo Franciscus ini? Dia meyakini bahwa adalah penting untuk embrace kemiskinan sebagai inti iman Kristen. Dia embrace kemiskinan, saudara. Dia lahir di abad ke-12 dengan nama Giovanni di Pietro. Nah, dia ini orang tuanya seorang yang kaya, saudara. Dia ini pedagang kain yang kaya di Assisi, makanya dibilangnya Francis of Assisi, Franciscus dari Assisi. Again, kita nggak menjelek-jelekan agama atau apa ya. Anda terima konsep spiritualnya yang saya mau sampaikan. Nah, Franciscus bertumbuh dengan gaya hidup yang nyaman bahkan mewah karena orang tuanya kaya. Tetapi suatu ketika dia ditawan di dalam perang dan jatuh sakit parah. Dan dia sakit parah, lalu dia mulai mempertanyakan apa itu makna kehidupan dan apa gunanya kekayaan dan ambisi yang tadinya dia punya. Dia merasa kekosongan rohani dan semua kesenangan materi itu dia anggap tuh nggak ada gunanya karena dia mau mati, saudara. Jadi kemudian di tahun 1208 dia mendengar Injil diberitakan. Zaman dulu Alkitab itu belum dibagikan, saudara, dan belum diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang kita bisa mengerti secara awam. Kalau Alkitab dalam bahasa Ibrani, kalau kita nggak mengerti ya gimana? Kalau bahasa Yunani gimana? Kalau bahasa Latin bagaimana? Nah, jadi pada tahun itu Franciscus mendengar bahwa adanya ayat yang diberitakan di gereja. Itu dari Lukas 9. Di mana Yesus mengirim rasul-rasul dan bilang jangan membawa apapun untuk perjalanan. Jangan membawa tongkat, bekal, roti, uang ataupun baju 2 helai. Anda mengerti ayatnya? Tahu ya? Lalu dia menerima ayat ini secara harafiah dan dijadikan prinsip hidup, yaitu adalah demikian, bahwa dia percaya perintah Yesus kepada para rasul harus berlaku untuk setiap orang yang mau ikut dia. Artinya apa? Artinya semua yang mau ikut Yesus, dia menganjurkan untuk tidak memiliki apapun juga. Bahkan Saint Francis ini mengemis untuk bisa makan dan hidup sebagai pelayanan bagi semua orang. Dia bilang apa? Untuk meniru kerendahan hati Yesus. Cukup banyak orang yang ternyata terkesan oleh Santo Francis ini. Ya, waktu itu belum jadi santo ya. Ini masalahnya ini. Di Alkitab dikatakan greet the saints. Umat Tuhan, orang kudus itu santo-santa kita yang masih hidup, saudara. Umat yang dikuduskan dengan darah Yesus. Tapi Santo Francis ini menjadi santo semua setelah meninggal ya. Jadi waktu itu Francis setelah dia memegang hal sedemikian, mereka mulai ikut dia. Nah, jadinya ordo. Di tahun 1209 Paus Innocentius yang ketiga menahbiskan ordo ini, Ordo Fratrum Minorum.
Nah itu OFM, saudara-saudara. Artinya Fransiskan. Bukan artinya Fransiskan, yang dikenal dengan Fransiskan atau Ordo, bahasa Indonesianya waktu diterjemahkan Saudara Dina. Ya mungkin nggak kurang enak ya dengernya. Ordo ini sampai sekarang masih ada, saudara-saudara. Saya mengenal seperti yang saya katakan beberapa pastor dari Ordo ini. Saya ulang lagi ya, ia memutuskan untuk tidak memiliki apapun juga, mengemis untuk makanan dan hidup sebagai pelayan bagi semua orang. Yang paling akhir kelihatannya bagus ya saudara. Betul itu, meniru kerendahan hati Yesus. Tapi apakah yang semuanya ini Alkitabiah? Saya pagi ini akan coba, hopefully bisa cepat menyoroti pandangan yang tidak Alkitabiah dan lalu mengajukan pandangan yang Alkitabiah supaya kita ini sebagai umat Tuhan bisa menjalankan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Paradigma Alkitabiah mengenai berkat yang pertama, ini tanda tanya ya, ini kita belum jawab. Tuhan lebih suka kalau orang percaya miskin supaya mereka tetap rendah hati mencari Tuhan dan sebagainya. Kalau tadi kita ikuti pemahamannya Santo Fransiskus itu yang adalah santo di gereja Katolik, ini kurang lebih pemahamannya bukan? Tapi apakah ini itu betul apa tidak? Apa betul apa enggak? Kita semua udah tahu ya di sini, tapi saya mau kita semua yakin benar-benar mantep. Amin. Mazmur 37, 25, gampang. Mazmur dikatakan demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Baca bersama 3, 2, 1. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku, ini gampang banget saudara. Tuhan tidak dimuliakan dengan umatnya itu miskin dan tidak mampu melakukan apa-apa. Itu berarti Tuhannya tidak mampu memberkati saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Again ya, khotbah saya ini nggak boleh dipotong. Nanti kalau misalnya dipegang depannya aja, kita ngomong, oh gereja itu gereja kemakmuran. Loh, kita Tuhannya kalau Tuhan makmur, jemaatnya Tuhan memakmurkan. Tapi untuk apa? Makanya harus full dengernya. Amin. Pastor Paul udah ngomong yang uang itu tidak jahat ya. Tuhan uang bisa dipakai untuk apa? Kita lanjutkan. Ayat yang lain, gampang. Ulangan 8 ayat 18. Ini yang Pastor Paul sudah katakan minggu lalu. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi haruskah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Itu yang kuasa itu saya bikin sendiri saudara. Karena apa? Diterjemahkan bahasa Inggrisnya adalah the power to get wealth. Say it with me, the power to get wealth. The ability to produce wealth. Ini kuasa untuk menghasilkan kekayaan, memperoleh tapi juga menghasilkan. Itu tuh adalah hal bisa menciptakan berkat. Ini adalah kuasa ilahi saudara. Dan ini adalah berkat daripada Tuhan. Dan ini Tuhan yang bilang. Ini tuh bukan quote dari Musa, bukan quote dari apa. Ini Tuhan bilang ini. Jadi kalau Tuhan berkata tidak pernah meleset saudara. Jadi dia ingin memberikan saudara dan saya kuasa untuk menghasilkan kekayaan. Amin. Ya, aminnya kok pelan ya kayaknya. Siapa yang di sini mau diberikan kuasa untuk menghasilkan kekayaan? Nah, ada yang nggak mau Tuhan, catat Tuhan. Enggak, itu saya joking. Saya mau semua Anda diberkati. Again, kalaupun Anda sekarang belum yakin, pada saat kita selesai khotbah berdoa, Anda akan yakin dan Anda minta Tuhan untuk berkati Anda lebih lagi. Tapi ada hal-hal yang Anda akan dapatkan supaya nggak melenceng, saudara. Berkat itu bagus kalau nggak melenceng. Amin. Mari kita lihat pola selanjutnya. Kejadian ayat 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini di zamannya Ishak by the way.
Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak, ini zamannya Ishak, pergi ke Gerar. Ini di Filistin ya. Kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jadi rupanya waktu itu karena kelaparan cukup parah, mungkin kekeringan dan sebagainya, dia udah ke Filistin, tapi dia lagi mau mungkin dalam perjalanan ke Mesir. Tuhan bilang, kamu tinggal di sini. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu dan sebagainya aku akan menempati sumpah yang kuikrarkan. Dari tadi ayatnya adalah apa? Tuhan janji, makanya janjinya Tuhan itu tidak bisa berubah, jadi dia akan tetapi. Siapa di sini yang adalah keturunan Abraham karena iman? Ya, oleh karenanya itu janji kepada Abraham berlaku kepada engkau. Amin. Nah, ini karena janji aku akan memberkati engkau. Saya mau tanya, apakah berkat-berkat ini sifatnya adalah spiritual? Kebenaran, kedamaian, sukacita di dalam Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Oh, ini diberkati nih. Tuhan bilang aku akan berkati engkau. Aku akan berkati engkau dengan damai sejahtera, sukacita, kasih. Itu amin ya. Tapi apakah ini saja? Kok tidaknya agak ini? Oke, kita baca ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, ayo kita baca bersama-sama, tapi bacanya yang kuning aja dan pelan dan mantap ya. 3, 2, 1. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang mau menjadi kaya? Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sampai orang Filistin itu cemburu. Saudaraku, makanya saya hati-hati apa? Kata-kata menjadi kaya itu bisa bahaya di gereja kalau diomongin. Wah, gerejanya ini kok ngomongnya jadi kaya dan sebagainya. Ini bukan gereja City Blessing, saudara. Ini Alkitab, saudara. Kamu mau percaya Alkitab atau mau percaya yang lain? Saya mau percaya Alkitab. Nah, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu ada tujuannya, saudara. Dia bukan menjadi kaya supaya Ishak bisa santai, nggak kerja, dan retire early dan do nothing. Kepada Abraham dikatakan demikian. Aku akan berkati engkau dan sebagainya. Intinya adalah supaya siapa yang berkati kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Saudaraku, kenapa kita harus percaya bahwa kita mau diberkati lebih lagi dan menjadi kaya? Bahkan kata-kata yang agak-agak kurang enak ngomong di pulpit nih. Ini kita harus rubah. Ini firman Tuhan. Kekayaan itu untuk tujuan supaya kita bisa influence lebih luas, saudara. Kekayaan, posisi. Ada kekayaan, ada posisi, ada apa? Iya, posisi ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin jabatan atau apa? Iya, kalau orang menjadi orang penting gitu. Kalau Instagram yang follower, YouTube misalnya 2 juta orang, kan dia punya platform lebih luas. Kekayaan, berkat, peningkatan ini tujuannya apa, saudara? Supaya Anda bisa menjadi berkat lebih lagi. Bukan supaya Anda bisa beli mobil yang the latest and the greatest. Again, boleh aja sih, tapi sekarang kita akan lanjutkan ya. Ini apa? Itu secuplik aja saya ngomong. Bukan berarti kekayaan itu ada tujuan, saudara. Kalau orang mengerti tujuan, saya berdoa kamu menjadi sangat kaya sekali.
Tapi kalau Anda nggak punya tujuan, kekayaan ini, oh my goodness, Anda sudah lihat apa yang terjadi dengan orang yang menang loto. Dari cuman punya $100 di bank, mungkin jadi $100 juta, rusak hidupnya lebih parah daripada dia nggak punya apa-apa. Paradigma yang benar adalah Tuhan tidak suka orang percaya menjadi miskin. Tuhan adalah Tuhan yang rindu memberkati umatnya, saudara. Nanti kita akan lanjutkan ya. Yang kedua, apakah benar pandangan ini bahwa orang kaya itu jangan jadi orang kaya karena apa? Yesus bilang orang kaya susah masuk surga. Tahu dari mana kamu? Wah, bagus ini, mantap. Nah, ini dari ayat Markus 10 ayat 17 bahwa Yesus ditanya sama seorang muda yang kaya, ya kan? Anda tahu ceritanya semua? Intinya, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi ini pertanyaannya adalah soal eternal life. Siapa yang hidup kekal? Yesus berkata, engkau tahu segala perintah Allah. Di ayat lain di Injil dikatakan, engkau harus pegang, lakukan firman Tuhan. Engkau tahu perintahnya. Lalu Yesus naruh 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Itu semua ayat firman yang mengenai apa, saudara? Anda tahu apa yang saya katakan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini ada 6. Perintah Allah, 10 perintah Allah ada berapa? 10, saudara. Yang tadi saya udah bilang 6. Ini 6 ini adalah perintah. 10 perintah Allah bisa dibagi 2. 1, perintah untuk sesama. 1 perintah untuk Tuhan. Yang Tuhan cuma 4, saudara. Dia bilang, Yesus sengaja karena apa? Yesus tahu orang ini orang baik. Dia ngomong semua yang berhubungan dengan sesama. Dia bilang apa? Guru, semuanya itu telah kuturuti dari masa mudaku. Dan ini yang saya suka terjemahannya, karena di kitab lain gak tertulis demikian. Lalu Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata, hanya 1 lagi kurangmu. Kurangnya apa? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya, saudara. Kita lanjut ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya setelah orang kaya ini pergi. Lalu berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang, orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Nah, kenapa muridnya tercengang? Karena mungkin muridnya pernah melanggar 1 dari 6 itu, saudara. Atau 2 atau 3, karena orang simple. Sedangkan orang yang kaya ini kelihatannya hidupnya benar, saudara. Semua yang 6 ini dia gak pernah lakukan. Jadi muridnya itu tercengang. Wow, Yesus bilang apa? Lalu dia sambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya. Dia gak ngomong orang kaya sekarang. Dia ngomong, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang tahu sukar masuk kerajaan Allah? Karena apa? Jalannya sempit, cuman ada 1 saja. Nah ini ngomongin, dia bilang lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama seperti orang miskin juga susah, saudara, masuk kerajaan Allah. Nah, dikatakan demikian. Lalu makin gempar dan berkatalah kepada yang lain, seseorang kepada yang lain, jika demikian gimana bisa selamat? Ya kan? Yesus bilangnya gini, bagi manusia tidak mungkin,
Tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Oleh karenanya itu Yesus sudah lahir, dia sudah mati, dan dia sudah bangkit, saudara. Nah, jadi jadi jangan gara-gara pemahaman ayat yang salah, kita nggak berani untuk minta Tuhan berkati kita lebih lagi. Karena apa? Pikir nanti jangan-jangan dan sebagainya nggak masuk surga. Loh, jalan kepada surga hanya Yesus, saudara. Nah, kita akan kupas lebih lanjut ya. Saya nggak akan jelasin semuanya di sini. Nah, jadi yang betul adalah nggak usah orang kaya, orang miskin juga mustahil masuk surga, saudara. Adalah mustahil untuk orang masuk kerajaan surga tanpa Yesus. Ada amin? Yang ketiga, persepuluhan adalah milik Tuhan dan sisanya adalah. Nah, kok nggak yang baca cuma si Santi doang? Malu ya? Ayo kita baca 3, 2, 1. Persepuluhan adalah milik Tuhan dan sisanya adalah. Bener apa enggak? Kalau bilang salah, apakah susah untuk Tuhan menggerakkan kamu untuk memberi di atas 10%? Bisa. Tapi ketaatan itu seringkali sukar. Nah, saya mau, bukan ya, ini bukan gara-gara kita lagi bikin gedung jadinya kita begini khotbahnya, bukan, saudara. Ini profetik. Saya percaya karena apa? Tuhan mau kamu diberkati. Kalau nggak mengerti prinsip, kamu tidak bisa diberkati lebih. Siapa di sini yang kerja di kantor? Angkat tanganmu. Siapa di sini yang siap besok jadi CEO-nya kantor itu? Angkat tangan. Siap. Yang bener loh ya, bukannya mau ya. Mau sama siap lain, saudara. And then you become the owner. Jadi kamu eksperimen sendiri gitu. The problem is, let me just tell you. Kita semua pengen jadi paling tinggi, tapi kita banyak yang gak siap untuk terima posisi itu. Saudaraku, kita harus jujur. Apakah kamu mengerti bagaimana cara operasikan company itu lebih sukses daripada bosmu yang sekarang? Mungkin ada yang sudah siap, tapi sebagian besar belum siap. Nah, sama prinsipnya. Bukannya Tuhan tidak mau berkati kamu lebih lagi, apakah kamu siap? Saya akan pakai ayat yang gak umum, yaitu perumpamaan tentang talenta. Umum atau enggak? Umum, tapi yang mau sampaikan something yang tidak umum. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Semua tahu ya? Talenta. Orang kaya mau pergi ke negara lain, lalu dia panggil hamba-hambanya, ada 3. Lalu yang pertama dikasih 5. Nah, itu ada yang bilang 10. Salah, saudara. Harus baca Alkitab kita ya. Amin. Nggak apa-apa kalau salah di sini, aman, nggak bakal didenda. Nggak apa-apa. Kita semua belajar. Amin. So ada 5, ada 2, ada 1, saudara. Ketiga-tiganya ini adalah hamba. Kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Setelah berapa lama kemudian si yang empunya ini kembali, saudara. Lalu apa yang terjadi? Yang 5 sudah double jadi 10. Yang 2 double jadi 4. Yang 1, saya mau tanya, dari 3 hamba ini, prinsip yang betul yang mereka lakukan apa? Mungkin Anda kurang ngerti ya, karena pertanyaannya ini agak-agak susah. Susah ngertinya maksudnya, bukan susah jawabnya. Ya udah saya jelasin aja deh gini. 3-tiganya, walaupun yang 1 Tuhan bilang kamu itu jahat, dan akhirnya dia itu dihukum. Anda tahu nggak? 3-tiganya tidak pernah menyalahgunakan apa yang Tuhannya kasih. Dia tidak makan sendiri apa yang tuannya punya. Yang 1 cuma the word is males. Yang kedua punya mindset yang salah tentang tuannya. So kalau kita punya mindset yang salah tentang Tuhan dan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam gerejanya, ini kita bisa nggak berbuah, saudara. Nggak multiply. Kayak tadi kalau misalnya kita anggap apa yang pahamnya Fransiskus Assisi itu mantep, gawat kita. Kamu menjadi berkat buat siapa? Saat Kerselmu ada yang membutuhkan,
kamu bayar rent aja besok harus minta duit dulu dari orang lain. Untuk makan siang aja belum. Gimana mau rent? Gimana mau bantu orang? Saudaraku, pemahaman yang salah itu membuat kamu tidak bisa multiply. Nah, 5, 2, 1. Ini tiga-tiganya bertanggung jawab atas. Bertanggung jawab mungkin kata-kata yang bisa disalah mengertikan ya. Karena yang satu itu tidak bertanggung jawab untuk multiply. Tapi dia tidak makan loh apa yang Tuhan kasih. Sekarang umat Tuhan. Saya dengan gentle ya. Trying to be gentle. The word is not so ini. Kenyataannya banyak anak Tuhan yang tidak sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan dia hanya memberi Tuhan hak atas 10%. Dan setiap kali Tuhan mau gerakan kamu atau saya untuk menggunakan hartanya Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan, susah. 3 hamba ini gak ada yang punya problem dalam hal itu, by the way. Tapi di gereja Tuhan, karena kita mengenal kasih karunia Tuhan yang begitu besar, seringkali ini bisa menjadi sandungan, saudara. Wah, pastor building fund lagi. Loh, building fund ini emang ada namanya pastor? Ini tuh gak ada. Ini tuh buat anak keturunan kita, saudara. Dan untuk panggilan Tuhan di region ini. Oleh karenanya itu, kita harus belajar dari Daud, saudaraku. Anda bisa lihat ini. Tiga-tiganya ini uangnya utuh, by the way. Gak ada yang dimakan, dibeliin mobil apa gitu. Dipakai untuk beli rumah lagi. Mungkin kamu gak apa-apa. Kalau Tuhan kan minta kita multiply, kan caranya kan bebas. 2 orang ini, Tuhan bahkan bilang ke yang satu ini. Zaman dulu dibilang jangan taruh di bank. Karena apa? Itu bunga kayak gitu tuh kayak kafir, gak boleh. Makanya umat Islam kan gak melakukan itu. Mereka gak mau naruh uang di bank karena apa? Riba. Nah, ini Yesus sampai bilang, kalau kamu taruh di tempat itu aja, itu berbunga, itu baru oke. At least itu yang kamu bisa lakukan. Karena apa? Di dalam kerajaan Tuhan, kita dituntut untuk apa? Nah, itu. Apa? Ya. Tuh, Kejadian 1. Be fruitful and semua dari awal. Kalau kita mau mengerti konteks Alkitabiah, kita harus mengerti dari awal sampai akhir, bukan mengerti semuanya. Konsepnya, kita lihat nih, kalau zaman dulu Tuhan bilang be fruitful and multiply. Sekarang kita miskin aja. Sekarang seadanya aja. Ini nggak cocok, saudara. Just because ada periode di mana gereja Tuhan itu sedang dipersekusi, lalu mengalami kelaparan. Nggak berarti kita harus pegang iman itu. Kita lihat Daud. Kita lihat Salomo. Kenapa? Untuk kamu menjadi berkat, saudaraku. Jadi sekarang be fruitful and multiply. Kita itu diharuskan Tuhan untuk be fruitful and multiply. Katakan kepada tetanggamu, be fruitful and multiply. Kok begitu? Nah, jadi paham yang benar adalah segala sesuatu itu milik Tuhan. Kita ditugaskan untuk mengelola. Bahasa Inggrisnya apa? Stewardship. Kita semua belajar, saudaraku. Saya belajar waktu saya kerja dulu di law firm. Belajar untuk kalau Tuhan bilang beri kepada orang ini, ajak dia ngobrol, homeless gitu, do it. Apakah saya selalu melakukannya? Mungkin pertama kali takut gila atau gimana? Atau lama-lama kalau kita ikut saja arahan Tuhan dalam hidupmu, terutama juga di dalam kekayaan dan sebagainya, Tuhan akan berkati engkau. Saya bisa bilang tentunya, Tuhan berkati keluarga saya berlimpah. Karena apa? Kita belajar menabur, saudara. Amin. Siapa di sini coba lihat kehidupanmu 10 tahun yang lalu? Siapa di sini yang berkata bahwa sekarang hidupmu lebih diberkati daripada 10 tahun yang lalu? Kalau iya, angkat tanganmu dan beri kemuliaan buat Tuhan. Come on. Siapa yang percaya masa depanmu akan lebih luar biasa daripada saat ini? Come on. Berikan kemuliaan yang lebih luar biasa buat Tuhan. Amin. Nah, prinsip selanjutnya. Kan tuannya balik untuk mengadakan perhitungan. Saudaraku,
Saya mau mengingatkan kita, Tuhan akan mengadakan perhitungan. Jangan kita anggap di luar konteks daripada kemurahan dan penebusan Yesus ya. Di dalam apa? Orang buat umat-umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita itu rewardnya bukannya punishment ya, karena punishment sudah ditanggung. Nah, reward itu bergantung kepada apa yang Anda tabur, saudaraku. Kelakuanmu dan bagaimana kamu taat kepada firman. Nah, ini dikatakan demikian. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. So, jangan nganggap remeh apapun yang sudah dipercayakan kepadamu. Berapa kecil atau berapa besar. By the way, 1 talenta itu besar sekali, saudara. Dibilang puluhan atau ratusan, saya nggak ingat ini. Gaji ratusan tahun apa puluhan tahun, saudara, 1 talenta saja. Tapi mungkin si orang yang ketiga ini ngelihat temennya. Loh, dia yang lebih on, kok dapat 2, gua dikasih 1. Comparison, saudara, dia merasa offended kalau ada orang yang lebih diberkati. Akhirnya udah, Tuhan, saya nggak mau melakukan apa-apa. Tapi karena saya orang Kristen yang baik, saya nggak mau makan apa yang Tuhan kasih, saya simpan aja udah. Tuhan bilang apa dia jahat. So, setia saja dengan apa yang dia sudah percayakan. Gak usah pusing kalau orang lain diberkati lebih. Kalau orang lain kok bisa ini, bisa itu. Kok dapat promosi lebih duluan. Berpromosi itu datangnya dari Tuhan, firman Tuhan katakan. Bukan dari timur, dari barat dan sebagainya. Dari Tuhan. So, saudara, ayo encourage yourself. Encourage yourself. Ada rencana Tuhan yang dahsyat buat setiap kita. Dan yang saya harus remind us is this. Yang satu itu tadi dikatakan kenapa dia tidak menghasilkan. Dia malas tuh dibilangnya. Kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, sekarang umat Tuhan, orang Kristen harusnya kita paling anti dibilang malas. Kita boleh dibilang kurang, makanya kita belajar. Kita mengandalkan Tuhan karena kita kurang. Gak punya kenal siapa-siapa. Mengandalkan yang kenal siapa-siapa, Tuhan. Tuhan yang menciptakan otak. Oke Tuhan, saya kenapa gak bisa sepinter itu. Tuhan berkati aku. Mengandalkan Tuhan, kamu tiba-tiba bisa lulus. Anda tahu gak, banyak orang yang di Colton itu udah umur berapa bisa dapat RN, saudara. Sekolah di Amerika. Dari latar belakang Indonesia ini bukan umur 30 ya. Ini di atas, saudara. Kok bisa? Eka juga itu kan kemurahan Tuhan. Berdoa gak Eka kamu? Begini, Tuhan, karena apa, yang lebih pintar bisa gak lulus, saudara. CPA, ada orang ngambil 5 kali aja, enggak 2 kali udah give up, udah biasa. Karena begitu susah belajarnya. Mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti multiply what's already in your hand. Kalau kamu gak mengucap syukur dan komplain dan membandingkan, Anda akan tetap 1. Nggak jadi 2, nggak jadi 10, boro-boro 10. Nah, jadi jemaat Tuhan, tanpa saya minta Anda angkat tangan, kalau Anda merasa Anda kurang rajin, sekarang saatnya bertobat. Yesus hampir nggak ada istirahatnya, saudara. Kita harus ada balance, wisdom. Tapi saat kamu itu ada panggilan Tuhan, Tuhan bicara, kamu layani orang Kerselmu ini, dia ini lagi membutuhkan. Wah, 24 jam diteleponin karena dia hidupnya ini benar-benar hidup dan mati istilahnya. Kamu say yes to the Lord. Ini berarti kita ini ikut Yesus. Amin. Jangan malas. Kita harus be willing vessel. Kalau Anda malas, yaitu kita nggak bisa be fruitful and nggak bisa multiply. The warning, katakan warning. Uang adalah berkat jika ia adalah alat. Uang adalah jebakan saat ia dijadikan harta, saudara. Harta. Uang adalah berkat jika ia adalah alat. Uang adalah jebakan saat ia dijadikan harta. Ngerti semua?
Apa itu harta? Harta adalah sesuatu yang kamu mulai anggap penting dan lebih berharga, dan akhirnya tanpa kita sadari itu bisa mulai lebih dekat sama pada Tuhan tuh posisinya. Lama-lama retirement lebih penting daripada Tuhan. Udah gak percaya lagi Tuhan bisa menanggung. Kita ini apalah, pendidikan kayak bisa ini. Gak cuma duit by the way. Ini prinsip ini. Kalau dia udah setara sama Tuhan, waduh, that's it. Anda sudah diperbudak, saudara. Anda dan saya bisa diperbudak. By the way, jangan takut kalau saya ngomong untuk Anda, ya saya juga sama. Kita nggak ada yang, khotbah ini bukan cuma untuk Anda, ini untuk setiap orang percaya. Saya juga orang percaya. Ini hati, saudara. Ini hubungannya dengan hati. Hati, bukan masalahnya dengan duit. When money is a blessing, when it's a tool. Siapa yang sadar? Siapa yang ngerti artinya apa? Tool, artinya apa? Alat apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk beli rumah, beli mobil. Ya kan kamu perlu tinggal. Tuhan ini bukan Tuhan yang kere, saudara. Dia pemilik langit dan bumi, emas perak punyanya dia. Kamu dan saya, Anda dan saya sebagai anaknya Tuhan atau hambanya Tuhan. Masa kalau Tuhannya amazing, kita nggak dikasih berkat untuk even afford apartemen, atau suatu ketika Tuhan berkati untuk beli rumah? Kenapa tidak? Amin. Tuhan pasti bisa berkati Anda. Nah, tapi kita harus sadar uang itu adalah alat. Dia itu bukan harta. Karena harta itu adalah bagaimana hati kita ini melihat uang. Kalau hati kita melihat uang ini sebagai jaminan, jangan-jangan sudah jadi harta, saudara. Amsal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke? Lanjut. Dikatakan demikian, Yesus mengatakan, janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Di perjanjian lama, saudara, Anda perlu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, di masa di mana kita tinggal sekarang, Anda harus tahu, Anda itu tidak terikat hukum Taurat. Kita memberikan persepuluhan itu sebagai honor. Satu, honor. Karena apa? Abraham sebelum ada hukum Taurat memberikan honor kepada Tuhan yang menunjukkan diri di dalam Melkisedek, memberikan 1/10. Tapi kita lihat, setelah Yesus mati dan bangkit, gereja mula-mula itu bisa memberi. Standarnya apa? Apa standarnya kira-kira? Pemberian di perjanjian baru. Sukarela, ya betul. Tapi bukan kata pertamanya. Generosity. Generous. Makanya ada yang digerakkan Tuhan untuk memberikan segala sesuatu yang dia punya. Itu bukan perpuluhan lagi, saudara. Kita di zaman di mana Yesus sudah hadir, sudah mati, sudah bangkit. Kita ini menjadi anak Tuhan. Kita harus lebih mengerti lagi bahwa kita ini steward. Oleh karenanya itu orang-orang itu diberikan gift of faith. Untuk memberikan semuanya. Jangan melakukan itu kalau Anda tidak Tuhan bicara. Jangan, saudara, bahaya. Tapi lihat, Yesus nonton janda yang miskin. Taruh berapa peser? Kenapa dia lihat dan dia nggak bilang, jangan, kamu udah tinggal punya sedikit kok memberi, keep aja. Lah kalau di keep, dia tidak akan menabur dan nggak akan cukup anyway. Saya percaya cerita itu ada karena apa? Ada cerita janda di Sarfat. Di mana saat dia tahu kegunaan berkat ini apa? Kalau cuma punya sedikit, gimana caranya? Berikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Akhirnya apa? Dia orang-orang kekeringan, dia makan terus. Kelihatannya kok sedikit ya Tuhan? Terima kasih. Ada lagi besoknya. Kok masih sedikit? Oh, tapi kemarin udah habis harusnya. Sekarang ada. Terima kasih Tuhan. Akhirnya
tidak berkesudahan. So belajar prinsip mengucap syukur. Berkati bank accountmu, tapi bukan cuma supaya kita bisa santai, supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Dikatakan demikian, God wants your heart, not your wallet. But your wallet often shows who truly has your heart. Tuhan menginginkan hatimu, bukan dompetmu, tapi dompetmu seringkali menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki hatimu. Boleh kesaksian? Nggak boleh, ya udah nggak. Wah, ini masih panjang ini. Kemarin ini saya ikut conference saudara di H-Rock. Ikut conference sama beberapa orang, Sharon juga ikut. Dia juga mengalami pasti ini. Kita kan udah fokus ya memberi di gereja kita ya, ini untuk building fund. Tiba-tiba yang membawa persembahan ini memberikan kesaksian yang wow, luar biasa. Kalau kamu perlu, kamu menabur. Waduh Tuhan, menabur. Ya udah, ini pertama kali, ya udah tabur lagi. Tabur. Besoknya powerful lagi, lain lagi saudara. Siapa yang mau beriman menabur? Saya harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Karena berkat itu sifatnya supernatural saudara. Enggak, jangan bodoh ya. Kalau kamu harus punya tanggung jawab, kita harus bijaksana. Tapi akan hal yang sisanya ini kita harus berikan menurut arahan Tuhan. Akhirnya, bener ya Sharon? Aduh, ini Sharon waktu itu kayaknya baru dapat kerjaan itu. Udah nggak kerja berapa lama, menabur. Saya lihat dia menabur, yang lain juga menabur semua. Menabur terus, akhirnya apa? Dari deg-degan sampai akhir jadinya Tuhan memberikan pemahaman. Itu hal yang supernatural. Kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu mampu memberikan beyond what you give? Amin. Mazmur 62, Daud katakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi harta, uang itu no problem. Kalau dia tidak menjadi harta di mana kamu hatinya melekat. Ya. Nih dikatakan demikian. Bagus ini. When riches are connected to God, they become a tool for purpose. When disconnected from God, they become a distraction from your purpose. Ketika kekayaan itu dihubungkan atau mensubmitkan dirinya kepada Tuhan, kekayaan itu menjadi alat untuk tujuan yang mulia, tujuannya Tuhan. Tapi kalau kekayaan itu dipisahkan daripada Tuhan, dipisahkan daripada pengertian kekayaanmu semuanya adalah milik Tuhan, kamu mau ngatur sendiri, akhirnya apa? Kekayaan itu merupakan gangguan untuk kamu mengalami tujuanmu. Amin. Salomo, contohnya, orang paling pinter, orang paling bijak, menjadi kurang bijak. Pertama karena istri-istri, ya terus juga mungkin gara-gara kekayaan saudara. Bagaimana dengan Anda? Kita harus tahu panggilan. Jangan kita ini sibuk nggak mau beribadah, nggak mau ke carousel. Wah, kalau untuk apa? Lagi ada deal. Kalau sekali waktu mungkin tanya Tuhan. Kalau oke lah. Kalau terus-terusan itu bukan berkat, saudara. Itu dikhusus iblis taruh supaya Anda tidak menerima apa yang harusnya Anda terima. Katakan amin. Jadi, hati-hati. Kok hati-hati terus? Iya, hati-hati kan bisa juga bagus. Hati-hati kamu bisa sukses ini kalau melakukan. Amin. Coba saya minta tim musik beberapa aja untuk maju supaya saya nggak terus-terusan. Karena sebenarnya masih panjang. Actually enggak. Saya sudah mau selesai. Bukti ya. Apakah Anda siap diberkati Tuhan? Siapa yang siap diberkati Tuhan? Warning ya. Keluaran 12 ayat 35.
Ini sesuatu yang mujizat, saudara. Di mana pada saat bangsa Israel itu hampir dilepaskan dari Mesir pada saat tulah ke-10. Oke. Cukup, nggak usah semua, it's okay. Supaya nggak distracted. Kita nggak bakal nyanyi anyway. Pada saat tulah ke-10, saudara, pada saat dia umat Israel baru mau dilepaskan, apa yang terjadi? Umat Israel mendapat mujizat. Saat tulah ke-10 ini dipakai untuk menghukum bangsa Mesir, umat Israel mendapatkan mujizat. Apa itu? Dari budak menjadi merdeka, dan bukan saja merdeka, mereka menjadi kaya sekali overnight. Mereka menjadi kaya, saudara. So Tuhan bisa memberikan kamu ide dan memberikan saya ide, ide dari surgawi di mana bisnis bisa bagus dan sebagainya. Semua itu bermula daripada ide. Kalau yang mau bisnis, siapa di sini yang mau punya bisnis? Aku berdoa Tuhan supaya ada ide daripada surgawi. Nah, tapi lihat nih ya, dia menjadi kaya. Tapi di Keluaran 32 dikatakan apa? Pada saat Musa ini lama turun dari gunung, yang terjadi apa? Mereka bilang ini nggak tahu, Musa mungkin udah mati mungkin. Jadi sekarang berikanlah semua emasmu ini. Akhirnya dibuat apa? Lembu emas. Ini adalah warningnya, saudara. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan bisa engkau jadikan berhala. Amin. So kita ingat saat ini, bagaimana caranya supaya nggak jadi berhala? Saat ini kita harus bertobat kalau kita ini berkata ini milik saya. Kita harus saat ini mempersembahkan. Kalau Anda ada yang belum berpuluhan, saudara, hari ini bertobat. Bukan karena perpuluhan itu bukan untuk memberatkan Anda, justru supaya Anda jangan terikat mamon. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, kenapa saya belum kayak orang itu? Coba kita lihat, apakah orang itu memberi lebih daripada Anda dan mengerti tujuan Tuhan akan uang? Ayo, Pastor Paul katakan kita sow spring seed. Jangan saat ini, Anda berdoa. Minggu depan Anda bawa spring seed ini, benih, saudaraku. Amin. Nah, in closing, hari ini hari Ibu, jadi saya juga kebetulan ini pas ayatnya. Bagaimana kalau kekayaan itu dipakai dengan benar? Lukas ayat 8. Sebelum saya baca. Tuhan Yesus, by the way, ada yang bilang, oh karena ya itu tadi dibilangnya mau ngikut Yesus, menjadi humble dan sebagainya, jadi miskin. Anda tahu, kira-kira Yesus itu miskin apa enggak, saudara? Kenapa dia perlu bendahara? Kenapa dia perlu Judas kalau nggak ada duitnya? Saudaraku, dia itu kaya, saudara. Raja-raja orang Majus, raja dalam tanda kutip, datang dengan persembahan. Makanya parentnya nggak pusing, dia ke Mesir bisa hidup dan sebagainya karena apa? Banyak persembahan. Nah ini Lukas 8 dikatakan, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dan dari berbagai penyakit. Maria, sebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza yang adalah bendahara Herodes, saudara. Dan Mbak Susana dan banyak perempuan lain. Mari kita baca 3, 2, 1. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Biarlah Anda dan saya menjadi seseorang yang tertulis di kitab surgawi, bahwa kita ini yang support pelayanan Tuhan Yesus di masa kini, pelayanan Roh Kudus di masa kini. Apa yang kita lakukan bersama-sama sebagai tubuh Kristus, saudara? Ini adalah pelayanan yang Tuhan mau, kami percaya. Mari kita
berdoa. Kalau Anda mau respon dengan firman yang sudah saya sampaikan, ayo kita berdiri. Oh karabasyakarabasanda. Ayo kita, kalau ada yang perlu bertobat saat ini, ayo kita angkat tangan kita. Ayo gak usah malu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa hidup kami ini Tuhan, nyawa kami ini adalah milik-Mu. Apa yang kami pakai, apa yang kami makan milik-Mu Tuhan. Apa harta benda yang kami punya adalah karena kebaikan-Mu. Pagi ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan, ampuni kami kalau kami menjadi serakah. Oh Tuhan, berikan kami hati yang lembut. Biar kami ini bertobat. Biar kami ini seperti Daud yang tidak terpaut akan harta benda. Oleh karenanya itu Tuhan percayakan begitu banyak. Biar kami ini mencari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Tapi saat Engkau berkati kami, kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan berkat-Mu ini. Oh Bapa, aku berdoa setiap umat-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, aku break di dalam nama Yesus. Kalau Anda bertobat, ini doanya untuk Anda. Oh Tuhan Yesus, Engkau patahkan segala kutuk kemiskinan, segala kutuk stagnasi. Kalau nggak adanya increase. Oh Tuhan, firman-Mu berkata, be fruitful and multiply. Let this word, biar firman-Mu ini resound again. Oleh karenanya itu break the kutuk stagnasi saat ini. Kutuk mandek Tuhan, Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, bangkitkan iman anak-anak-Mu. Tapi lebih daripada itu, biar mereka semakin cinta kepada Tuhan. Semakin cinta kepada Tuhan. Biar mereka seperti wanita-wanita itu. Biar mereka seperti, oh Tuhan, seperti Daud. Berkati apa yang Engkau sudah berikan ke tangan mereka Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati lebih daripada apa yang kami minta. Pakai mereka Tuhan dengan luar biasa. Jadikan mereka tambah kaya. Jadikan mereka setia. Dan tambahkan Tuhan, supaya bukan cuma firman-Mu, dunia bisa melihat siapa Tuhan yang kami sembah. Umat yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Amin.